بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. حديث بلوغ المرام yang ke-24. وعنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم حمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعنه darinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, pada saat terjadi perang Khaybar yang terjadi pada 7 Hijriah, dalam syarah Ibanatul Ahkam, Khaybar ini adalah dari bahasa Ibrani yang artinya benteng. Rasulullah SAW merintahkan Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah yang ikut perang Uhud, perang Badar dan perang yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau dalam keterangan syarah hadis juga dikatakan meriwayatkan kurang lebih 92 hadis. Kemudian dia menyeru dengan suara lantang. Dia menyeru dengan suara lantang menyampaikan tugas ini beri oleh Rasulullah SAW agar menyampaikan apa yang disampaikannya. Inna Allah wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, melarang kalian, an luhumil humuril ahliyah, dari daging keldai jinak, fa innaha rijsun, karena ia adalah najis. Ketika Rasulullah SAW melarang, maka ini menunjukkan al-amru lit-tahrim. Ketika an-nahyu al-amru lit-tahrim, apalagi di sini larangannya adalah larangan yang jelas. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, kecuali adalah Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa larangan ini adalah makruh, karena berdasarkan ayat dalam Al-Quran bahwasanya diharamkan itu ada 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Maka taat kepada Rasulullah ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, yang mana di sini beliau memerintahkan kepada sahabat untuk terus berdakwah dan mengajarkan umat tentang kewajiban mereka. Begitu juga mengenai halal dan haram, misalnya makan daging keldai peliharaan, selain haram, hal itu juga dapat memudaratkan karena dia adalah najis, sedangkan najis ini adalah suatu hal yang bisa memudaratkan pada diri manusia. Maka di sini kesimpulan hadisnya adalah haram hukumnya mengkonsumsi daging keldai peliharaan. Dan keldai yang liar, maka ini tetap halal. Keldai ini merupakan simbol ya zaman dahulu, suatu kendaraan yang sangat dibutuhkan selain kuda dan unta. Maka dalam Quran itu surah Al-Nahl dikatakan wala khayl wal bighan wal hamir litarkabuha, supaya mereka menunggangnya. Wal bighan ini campuran antara unta dan keldai. Wal hamir itu keldai ini, wal bighal wal hamir litarkabuha, supaya bisa dihitung wazinah dan sebagai perhiasan. Maka daging keldai ini juga dijadikan orang jahiliyah dulu, para raja-raja menjadikannya sebagai perhiasan. Kemudian menyembelih dengan nama Allah tidak dapat menghalalkan binatang haram dimakan seperti anjing atau babi. Wajib mencuci tempat terkena najis ketika hendak menggunakannya. Ya, memang diceritakan di riwayat lain bahwa ketika seruan ini disampaikan oleh Abu Talha, maka ketika itu mereka, para sahabat yang ketika dalam periuk mereka masih ada daging keldai, mereka tumpahkan dan mereka cuci karena dia adalah najis gitu ya, karena dia adalah najis. Maka mereka
Masya Allah, hati mereka itu cepat merespon perintah Allah dan Rasul itu sangat cepat. Ini adalah hati-hati yang bersih, hati yang tertanam di dalamnya itu akidah yang kuat, kecintaan kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah serukan orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum bima yuhyikum. Dan semua ajaran Islam, seruan Rasulullah, seruan Allah dan Rasul Allah adalah untuk menghidupkan kamu, menghidupkan hatimu, menghidupkan, memberikan kemaslahatan. Maka keledai yang liar maka dia halal untuk diburu dan dimakan dagingnya. Ada hadis dari Rasulullah, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh salah satu imam lah, yang diriwayatkan dari Ghalib bin Abi Jar, bahwasanya ketika itu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya kami telah ditimpa 1 tahun kesusahan, tapi kami punya daging keledai yang gemuk-gemuk, dan tidak ada yang lain, apakah boleh dimakan sedangkan engkau sudah mengharamkannya? Maka Rasulullah katakan, ya silakan dimakan, gitu ya, silakan dimakan, masak dan silakan dimakan. Tetapi Imam Nawawi al-Sya'ani mengatakan ini hadis ini muttarib, ya, terjadi kegoncangan ya dalam riwayatnya. Walaupun ini adalah sahih kata beliau, maka ini adalah rukhsah ketika darurat, rukhsah ketika darurat. Kemudian di sini ada juga ya memang di hadis itu juga diterangkan bahwasanya karena dia itu adalah karena binatang keledai yang jinak ini itu makan kotoran manusia, makan kotoran, maka dia illatnya itu maka dia diharamkan, ya. Kemudian dia juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi semua ini dibantah juga oleh para ulama, karena jelas-jelas di sini kan dikatakan fa innaha rijsun, wadih, jelas di sini bahwasanya dia adalah najis, rijsun adalah najis. Oleh karena itu memang illatnya sudah mansusah di sini, sudah diterangkan asal hadis ini, maka haram bagi seseorang untuk memakan daging keledai jinak ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.